Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak ibu semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu penjumlahan pecahan. Baik, di kelas 4 anak-anak ibu semuanya sudah mempelajari berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, ayo kita mengingatnya kembali. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pada pecahan biasa A per B, A itu disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya 3/5, 3 itu disebut pembilang. Sedangkan 5 itu disebut penyebut. Nah, untuk menjumlahkan pecahan biasa, ya, ada dua cara. Yang pertama, pecahan dengan penyebutnya yang sama. Nah, contoh soalnya. Dua per 7 ditambah 4/7. Nah, kita perhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, ya, maka dapat langsung dijumlahkan pembilangnya. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, langsung kita jumlahkan pembilangnya. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6/7. Nah, langsung saja. Ya. Tuh. Nah, contoh kedua. 3/8 ditambah 2/8 sama dengan, nah, kita lihat lagi penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilang di atasnya. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5/8. Baik, yang kedua, menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda. Contohnya 1/3 tambah 1/2. Nah, caranya, ya, dulu kelas 4 kita sudah belajar juga, atau kita cari KPK penyebutnya. Yang satu penyebutnya 3, sedangkan pecahan kedua penyebutnya adalah 2. Nah, kita cari KPK 3 dan 2. Nah, kita cari KPK-nya terlebih dahulu, ya. KPK 3 dan 2. 3 KPK-nya kelipatan dari 3. 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sekarang KPK 2. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, KPK-nya kita cari.
KPK 3 dan 2. Mana bilangan yang sama? Yang mana? 6. Berarti KPK-nya 6. Nah, kita buat penyebutnya 6. Nah, setelah dapat KPK-nya, penyebutnya 6, 6 kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Kemudian kita kali dengan 1. Berarti 2 dikali 1, 2. Nah, selanjutnya 6 dibagi dengan 2. 6 bagi 2, 3. Kita kali dengan pembilang di atasnya. Berarti 3. Hasilnya tinggal kita jumlahkan, penyebutnya 6, kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti contoh kedua yaitu 2/9 ditambah 1/2. Kita pakai cara lain, yaitu waktu kelas 4 kita dulu menggunakan perkalian silang. Nah, caranya ini pecahan pertama, ini pecahan kedua. Caranya kita kali silang. Ya. 2 kali 2. Berarti pembilang pertama kita kalikan dengan penyebut pada pecahan kedua. Berarti 2 dikali 2 ditambah, karena ini operasi hitungnya penjumlahan, 9 dikali 1 per 9 kali 2, penyebut dikali penyebut. 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 9 kali 1 9 per 9 kali 2 18. Kita jumlahkan 4 tambah 9 13 per 18. Iya. Baik, selanjutnya penjumlahan pecahan campuran. Contoh pecahan campuran, contohnya 1/2/7. Ini disebut pecahan campuran. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Caranya 7 kita kali 1. 7 kali 1, 7, kemudian ditambah 2. 7 kali 1, 7, tambah 2, berarti 9 per 7. Cara melakukan penjumlahan campuran dengan pecahan biasa. Caranya yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, seperti ini cara mengubahnya. Yang kedua, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak, samakan penyebut kedua pecahan dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu, atau boleh kita melakukan penjumlahan pecahan tadi dengan mengali silang dengan menggunakan cara yang kedua yang Ibu sampaikan tadi. Ya, kita masuk ke soal. Contoh soal. 2
1/3 ditambah 2/5. Nah, satu pecahan campuran, satu lagi pecahan biasa. Nah, sekarang kita ubah pecahan campuran tadi seperti pecahan biasa. Caranya 3 kita kali 2. 3 kali 2 6, baru kita jumlahkan dengan pembilangnya. Berarti 7/3. Baru kita masukkan tambah 2/5. Nah, kita kali silang untuk memudahkan kita. 7 dikali 5. 7 kali 5 32. Tambah, kita kali silang lagi, 2 tambah 3 tambah 2. Salah, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian penyebut sama penyebut kita kalikan. 3 kali 5, 15. Kita jumlahkan. 35 tambah 6 sama dengan 41/15. 41 dengan 15. Apakah sudah sederhana? Belum. Cara mensederhanakannya ya, bisa kita cari EPB 41 dengan 15. Kalau tidak dapat EPB-nya, maka kita ubah dia ke pecahan campuran seperti ini. 41 dibagi 15. Nah, caranya 41 dibagi 15. Ya, 41 bagi 15 dapat 2. 2 dikali 15 dapat 30. Kurang 1. 4 kurang 3, 1. Nah, 2 ini dijadikan seperti ini. Berarti 2. 15 ini penyebutnya. 11 ini adalah sisanya di atas pembilang. Nah, coba kita kalikan, kita ubah dia ke jam biasa, pasti hasilnya 41/15. 15 bagi 15 kali 2, 30 tambah 11, 41/15. Nah, seperti itu. Baik, sekarang contoh yang kedua. Pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Nah, tadi caranya kita ubah pecahan campuran tadi ke pecahan biasa. Caranya kita ubah dulu. 7 dikali 1 tambah 5. 7 kali 1 7 tambah 5 berarti 12/7. Tambah 3 kali 2 6 tambah 2 berarti 8/3. Baru kita kali silang caranya. Boleh kali silang, boleh cari KPK 7 dengan 3. Sekarang kita kali silang. Setelah kita ubah dia ke pecahan biasa, kita lakukan penjumlahan. Nah, caranya kita kali silang. Boleh kita cari KPK 7 dan 3 juga boleh. Nah, cara yang mudah kita kali silang. 12 dikali 3. Hasilnya 3, 6. Ditambah 7 dikali 8. 7 kali 8 hasilnya 5, 6. Per 7 dikali 3. 21. Kita jumlahkan. 36 ditambah 56. 6 tambah 6, 12. 9. Jadi 92/21. Nah, 92/21 apakah sudah sederhana? Belum. Kita sederhana.
kita cari PPB-nya. Kita cari PPB. Dapat hasilnya 92/21. Nah, apakah ini sudah sederhana? Belum. Untuk menyederhanakan pecahan kita cari PPB-nya. Kalau tidak, kita ubah seperti yang tadi, 92 dibagi 21. 92 dibagi 21 hasilnya 44. 4 dikali 21 berarti 84. Kita kurangkan. 2 kurang 4 tidak bisa, kita pinjam sebelahnya. 12. Ini jadi 8. 12 kurang 4. 8 kurang 8, 0. Jadi, ingat penyebutnya adalah 21. Koefisien di atas ini 8-nya itu jadi. Coba kita ubah ke pecahan biasa, pasti hasilnya. Nah, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.